Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Itu sebabnya mari kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kemuliaan namanya. Pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, mari kita membuka hati buat firman Allah. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang masih memberikan kami anugerah, kekuatan, kesehatan untuk kami melangkah di hari ini. Bapa yang baik, lihat hati kami, sucikan dan kuduskan supaya Tuhan kami layak menerima firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami buka hati buat firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat banyak orang berpikir bahwa akhir dari sebuah cerita adalah kegagalan. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang percaya, yaitu saya dan saudara. Sebuah akhir justru seringkali menjadi awal dari sebuah kemenangan yang luar biasa. Bersama kita belajar firman Tuhan dengan judul Kubur Kosong di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata demikian. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa berada di titik terendah, di mana semua pintu seolah tertutup dan harapan kita seolah sudah mati? Doa-doa kita seolah-olah tidak dijawab. Namun ayat ini adalah sebuah pernyataan kemenangan yang mengubah segala-galanya. Dikatakan lewat ayat ini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Kalimat ini menjadi dasar mengapa saya dan saudara sebagai orang-orang percaya tidak boleh menyerah. Bersama-sama kita akan belajar lewat ayat ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan bukan pendusta. Matius 28 ayat yang ke-6 bagian A berkata demikian. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus bangkit mengalahkan maut, menjadi bukti yang sangat penting betapa dia tidak pernah ingkar dengan setiap janji-janjinya. Sebab apa? Sebab dia bukan pendusta. Karena dikatakan di sini sama seperti yang telah dikatakannya. Ketika ia berkata dia akan bangkit dan itu dia genapi. Sekeliling kita mungkin menjanjikan banyak hal, namun ternyata kita menjadi kecewa dengan janji-janji orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika Yesus mengatakan dia akan bangkit, dia benar-benar melakukannya. Ingat baik, sebab dia bukan pendusta. Masalah, persoalan, pergumulan kita saat ini mungkin terlihat seperti kubur dalam tanda petik yang menutup harapan. Tapi mari kita mau ingat baik-baik bahwa Tuhan punya kunci untuk membuka setiap pintu yang tertutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, tanamkan dalam hati kita bahwa dia bukan pendusta. Dan yang kedua kita belajar, kubur kosong adalah jembatan kemenangan. Kita membaca kembali di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-6 bagian B berkata demikian. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tempat Yesus berbaring. Kubur Yesus awalnya adalah simbol sebuah ketakutan, simbol duka, simbol kekalahan bagi para murid. Namun kini justru tempat Yesus berbaring, kubur itu berubah menjadi jembatan menuju sebuah kemenangan besar. Karena apa? Kubur kosong itulah tempat Yesus berbaring. Bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Seringkali
kita menjadi takut ketika kita melihat masalah kita. Kita menjadi takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin usaha kita akan menjadi gagal, hubungan kita retak dengan sesama, dengan relasi dan lain sebagainya. Namun Tuhan mengundang saya dan saudara untuk melihat kubur dalam tanda petik yang kosong itu sebagai apa? Sebagai jembatan menuju sebuah kemenangan besar. Tidak ada lagi keraguan karena kubur itu kosong. Tidak ada lagi ketakutan karena kubur itu kosong. Tidak ada lagi kekhawatiran ataupun kekalahan karena kubur itu telah kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bukan hari untuk menyerah bagi saya dan saudara karena kubur itu telah kosong. Bukti bahwa ini adalah jembatan menuju sebuah kemenangan besar. Hari ini bukan hari untuk menyerah, melainkan hari ini adalah hari kemenangan, hari untuk kita percaya bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Itu sebab Tuhan menjadi keyakinan kami ketika kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Di sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Jadikan kami terang, jadikan kami berkat, jadikan kami saksi-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.